Teman semua, di video kali ini saya bakal mereview salah satu triple S terbaru ya yang sebelumnya ketunda. Jadi nanti mungkin pas waktu video ini rilis mungkin Mizukage udah hilang karena tinggal beberapa hari lagi, tinggal 3 hari lagi kalau nggak salah pas waktu video ini mau dibuat. Karena kemarin sempat ada penahanan ya dari updating karena di global nih 100% ngikutin dari Vietnam. Solusinya kalau memang global masih mau terus bertahan dan eventnya mau ada terus gitu ya, nggak vakum kayak kemarin, adalah mengejar banner Vietnam. Jadi nanti Vietnam rilis apa, global rilis apa gitu ya. Karena kalau nggak cepet-cepet dikejar, nanti gamenya bakal mati kayak kemarin. Kemarin tuh kan sebenarnya Vietnam nggak rilis triple S ya, makanya global juga nggak rilis gitu loh. Vietnam rilis Madara, di global malah Madara lagi, padahal Pain tuh belum keluar gitu ya. Jadi solusinya memang kalau mau global ada hidup eventnya ya global nih harus cepat-cepat nyusul Vietnam ya. Harapannya nanti bisa terus bertahan ya walaupun agak mencurigakan ya karena developernya udah nggak bagi kode weekly lagi. Biasanya bagi tapi sekarang udah nggak pernah bagi lagi. Terakhir bagi tapi expired gitu ya. Oke, di sini saya bakal update untuk yang pasif dan skillnya dari Mizukage teman-teman. Oke, kita langsung lihat aja ya bannernya ya. Jadi ini bannernya teman beberapa hari lagi. Oh, udah mau habis ternyata tadi. Cuman ada bagian 3 hari doang ya. Jadi ini banner udah mau habis. Cuman ada 5 hari kalau nggak salah atau 4 hari kemarin tuh. Nggak 21 hari. Biasanya kan 21 hari ya totalnya tuh. Tapi pas kemarin tuh udah tinggal 5 hari. Jadi udah mau habis itu ya. Oke, di sini ada pilihan lagi. Nanti ada Danzo, ada Naruto, sama satunya apa ya saya lupa. Pokoknya kalau teman-teman mau ngincer Naruto silahkan. Kalau memang nggak ngincer ya udah di skip aja nggak apa-apa. Oke, di sini saya bakal fokus bahas Mizukage ya teman-teman ya. Mizukage, Mizukage, Mizukage. Ter. Nah, jadi di sini nanti entah ya videonya bakal saya rilis apa enggak, tapi ini saya buat jaga-jaga aja dulu. Saya buat videonya untuk penjelasan pasif dan skillnya. Jadi di sini dia elemennya air teman-teman, kemudian tipenya skill ya, skill, kemudian dia triple S ya. Nah ini kita bahas skill satunya teman-teman. Skill satunya dia bakal mengattack single target, jadi dia bakal munculin satu tembakan bola-bola air ke musuh gitu, ciu-ciu gitu ya, sama kayak di game sebelah yaitu Naruto Ninja Storm 4 ya. Jadi dia ngeluarin damage single target yang memiliki 60% untuk joint attack-nya bangkit, terus menimbulkan knockback gitu ya. Jadi dia bisa bangkitin joint attack. Dia bakal memprioritaskan orang yang terkena oil explosion. Oil explosion ini adalah debuff yang diciptakan dari ultimate dia. Jadi nanti saya bakal jelasin apa itu oil explosion ya. Intinya dia skill satunya bakal prioritasin nyerang ke orang yang terkena oil explosion. Kemudian dapat mengurangi defense musuh sebesar 35%. Jadi nanti hero yang ditembak sama dia defense-nya bakal diabaikan sebesar 35%. Dan damage reduction rate-nya meningkat ya sebesar ini kayaknya reducing juga. Jadi damage musuhnya bakal ngurangin juga sebesar 20% untuk orang yang kena tembakan dari si Mizukage. Dia dapat menambahkan satu layer of oil explosion. Jadi ini bisa men-stack ya. Jadi nanti ini debuff yang bisa di-stack mirip kayak racun. Dia sifatnya DOT ya, damage damage yang bisa menghancurkan darah musuh ya. Jadi kayak ngurangin kayak poison gitu, tapi ini lebih sakit. Yang ini bisa di stack ya. Jadi nanti debuffnya intinya nambah lah. Kalau misalkan di atasnya itu ada debuff kena listrik misalkan ya listriknya ada 2. Nanti kalau kena ini jadi 3 gitu. Jadi nanti semakin banyaknya debuff racun, maka ketika meledak racunnya itu bakal sakit banget. To target with ignite. Jadi sama ignite juga, bukan cuman oil explosionnya doang. Jadi akan memberikan ignite. Ignite di sini juga bisa memberikan damage tambahan ya sama kayak racun sebenarnya. Jadi nanti beriringan antara ignite sama racun yang ada di Mizukage. Karena Mizukage ini kan pencampuran 2 elemen ya, api sama air. Di Meiturumi baru ada tanah. Jadi Meiturumi bisa kayak Genka ya untuk menguasai 3 elemen. Nah ini ultinya teman-teman. Ultinya nggak sakit ya mengingat dia ini tipenya skill. Jadi kalau tipe skill memang nggak ada yang damage-nya sakit juga. Enggak.
tanker juga enggak, tapi dia sangat berpotensi atau sangat menjadi pondasi di tim dia ya, terutama tim air. Ini wajib banget diambil kalau di tim air karena dia bisa men-stuck racun dan juga damage ignite tadi. Nah, ultinya di sini AoE teman-teman. Bisa meningkatkan defense, attack, dan juga critical resistance sebesar 20%. Attack tahu lah ya, defense juga tahu biar nambah tanker dia. Dan juga critical hit resistance. Jadi ketika dia di critical gitu, diserang critical, itu damage critical dari musuh tuh nggak terlalu sakit. Gitu, intinya gitu. Dia menyerangnya semua enemy ya, ultinya AoE. Jadi kayak Orochimaru gitu ya, kena semua orang dan memberikan satu oil explosion. Jadi ini stuck oil explosion ini adalah debuff yang tadi sudah jelasin. Ini bakal dibuat ketika dia ulti. Jadi nanti bakal beri oil explosion ini ke main target dan satu random target gitu ya. Jadi nanti ini bakal ngasih ke beberapa hero musuh ketika habis ulti. Dan oil explosion ini dapat mencapai 3 layer gitu ya. Katanya ketika dia ini trigger akan memberikan damage, jadi meledak gitu ya. Dia akan memberikan damage ini 60% ditambah 30% kali banyaknya layer. Jadi misalkan musuhnya ada 3 layer, berarti 3 dikali 30%, 90% ditambah 60%. Jadi 150% dari attack power si Mizukage gitu ya. Tapi setahu saya, ini layernya bisa lebih dari 3 gitu ya. Jadi nanti ini bakal lebih sakit daripada yang teman-teman kira gitu ya. Karena saya udah pernah lihat juga di server Vietnam, ini damage dari racunnya tuh sakit sekali ya. Defense Hashirama, Hashirama kan defense-nya tinggi ya. Ada punya brick juga, brick red dia, punya yang warna putih-putih itu pelindung, itu nggak ngefek sama sekali sama racun. Jadi racunnya tetap menghancurkan dari dalam. Mau seberapa tinggi defense dia, kalau Mizukage punya stack yang banyak, ini bakal bahaya buat Hashirama gitu ya. Ini salah satu keunggulan dari Mizukage. Saya pernah dilihatin di salah satu video di grup Facebook Vietnam itu racunnya tinggi sekali. Walaupun defense Hashirama segede gaban, tetap tembus ya sama racunnya. Nah, also mengaktifkan Steam Pavilion. Jadi nanti dia bakal menghidupkan satu bunshin atau beberapa bunshin yang memiliki ini water atau fire attribute. Jadi nanti bunshinnya ini adalah bisa water, bisa fire ya atribut dia. Dan bunshinnya ini bisa disummon kalau dia udah ada slot kosong gitu. Jadi kalau slotnya penuh ya bunshinnya nggak akan disummon. Gitu. Oke, bagus. Kemudian ini di sini dia untuk join attack-nya ya. Join attack-nya kita lihat follow up-nya aja yang knockback, kemudian cause-nya grid floating. Nah, ini bahasa baru lagi nih. Grid floating ini apa nih? Grid-nya saya nggak tahu. Floating-nya yang jelas float itu yang kayak high float, low float ya. Kalau grid floating nih saya nggak paham, teman. Nanti kalau teman-teman punya ya silahkan coba sendiri ya. Apakah ini bisa masuk ke low float dan high float atau cuman high float doang gitu atau apa ya? Nanti saya juga kurang paham nih kalau grid floating. Dan memberikan damage double kepada hero summonan. Jadi nanti kalau ada summon unit gitu ya kayak binatangnya Pain yang perempuan, kemudian summoner dari ini juga gitu ya, si Mizukage, terus ada Kage Bunshin dari Itachi, Kage Bunshin dari Hashirama, Kage Bunshin dari Naruto, itu damage-nya bakal lebih besar kalau kena join up-nya si Mizukage. Nah ini pasifnya teman-teman, pasif bintang 5 ya, dia dapat pasif ini kalau udah bintang 5. Jadi silahkan pertimbangin lagi kalau masih baru bintang 4 karena teman-teman nggak bisa dapat pasif ini. Ini dapat mengurangi healing effect. Healing effect tuh ya bisa jadi kayak lifesteal, kemudian regen, kemudian ada satu lagi untuk yang nambah di tiap turn. Jadi nanti efek itu bakal mengurang. Untuk fire aja ternyata, bukan bukan semua musuh ternyata ya. Untuk fire attribute. Jadi memang buat counternya tipe api ya. Dan setiap layer dia ke trigger, dia bakal memulihkan darah dia. Jadi kalau bomnya hancur gitu ya katanya, dia bakal ngurangi 2% dari total darah Mizukage-nya. Terus ditambah dengan ini Hozuki Mangetsu damage taken from the target is gini. Jadi ketika musuhnya ada stuck-nya, Mizukage bakal lebih beton lagi 30% gitu. Jadi nanti
Ini bakal pengaruh banget ya untuk di buff dari oil explosion-nya. Nanti saya bakal kasih tahu di gameplaynya. Target yang ada oil explosion-nya akan mendapatkan satu layer tambahan ketika hero water kita nyerang. Nah, ini yang paling bagus ya. Jadi memang wajib bintang 5. Kenapa bintang 5? Karena gini, ketika Mizukage ini ulti, itu kan bakal memberikan debuff oil explosion ya ke beberapa musuh-musuh. Ke beberapa hero musuh. Misalkan ada di barisan depan tuh 3, tiga-tiganya kena gitu ya. Kena satu dulu. Nah, ketika teman kita adalah hero water, kemudian nyerang biasa aja. Ini menerima damage ya dari hero water. Misalkan kita punya Meiterumi. Kita nyerang musuh yang kena debuff tadi, itu debuff stacknya bakal nambah. Bukan cuma Meiterumi, tapi bisa jadi Hanzo, bisa jadi hero water lainnya. Tobirama gitu ya. Makanya ini sangat cocok banget disandingin sama Hanzo. Hanzo itu kan memberikan racun ya, ultinya AOE. Jadi nanti siapapun yang kena oil explosion ketika Hanzo ulti, itu dia bakal kena stack oil explosion yang pertama. Yang kedua ada racun dari Hanzo-nya itu sendiri, pure. Dan ultinya AOE, enaknya dari tim air tuh AOE, jadi semua musuh bakal rata kena oil explosion-nya kalau mereka kena oil explosion di awal. Sama kayak Metrumi. Metrumi punya ulti AOE, itu bakal kena rata semua musuh yang ada di halaman musuh tuh bakal kena oil explosion gitu ya. Nanti kita lihat aja untuk yang hero water selanjutnya. Chojuro itu apakah AOE juga, terutama nanti ada juga si Mizukage kedua apa Mizukage ketiga kalau nggak salah setelah Hozuki itu ada si Yugura ya. Yugura itu juga dia main racun juga sebenarnya pakai karang, tapi kita nggak tahu ulti dia AOE atau dia pakai racun juga apa enggak gitu ya. Cuman potensi join tim racun tuh juga tinggi untuk Yugura ya, Jinchuriki ekor 3 itu, si Sanbi. Nah ini bagus ya pasif bintang 5-nya. Ini bintang 7, bintang 6 sama ya. Ini untuk yang Ogi yang sebelah kanan. Dia setiap 5 kali nge-skill, dia bakal memberikan ultimate. Jadi ini agak susah sebenarnya. Karena dia harus keluarin 5 skill dulu, nanti dapat ultimate skill gratisan gitu ya. Semoga aja dia nggak cepat mati sih. Tapi kalau tipe skill, sekali lagi tipe skill tuh sangat ringkih ya. Defense-nya nggak begitu kuat dan juga attacker-nya nggak kuat. Tapi dia bisa menjadi pondasi yang tadi saya bilang ya. Dia menyebar oil explosion. Oke, untuk bondnya kita lihat siapa aja ya. Nah ini Mu belum rilis ya. Mu juga saya prediksi bentar lagi rilis di Cina. Cuman karena Cina tuh lama banget buat niris satu hero. Jadi rasanya lama banget gitu. Padahal Mew ini udah hampir di depan mata gitu ya. Untuk salah satu kandidat rilis di Triple S. Kemudian ada ini Ganteng Brewok dan juga si KZKG Gara yang SS Plus ya. Oke. KG dan juga water. Nah, uniknya lagi teman-teman, dia ini tipe KG ya. Jadi cocok banget dibarengin sama Hanzo, sama Meiterumi, sama Tobirama karena dia KG-KG semua, sama Hashirama juga buat jadi tanker. Karena kalau tim air itu bermain di tipe tanker, teman-teman. Jadi kita yang penting tim kita beton biar racunnya aja yang ngebunuh musuhnya secara perlahan. Itu cara bermain tipe poison atau tipe DOT ya. Jadi teman-teman jangan muluk-muluk, aku attack-nya kecil, damage-nya kecil. Udah, nggak usah muluk-muluk ke tipe attack. Kalau di tipe air itu bermain tipe defense, gitu ya. Adapun Meiterumi bisa menjadi tipe attack. Itu cuman hiasan aja sebenarnya. Nah, Meiterumi juga tipenya ini ya, skill ya. Jadi dia memang ada efek-efek tertentu yang bakal ditimbulin sama satu timnya. Ini bakal berkoordinasi gitu ya. Terus apalagi yang bakal potensi masuk tim dia yaitu Onoki ya. Onoki itu bisa meningkatkan tipe KG HP-nya sebesar 5%. Ini bisa bikin beton tim dia. Cuma kelemahan dari Onoki ini dia harus benar-benar kuat kalau teman-teman mau ngambil. Harus end game karena dia tipe attack sementara dia jadi support gitu ya. Jadi hati-hati kalau mau ngambil Uchikage. Jadi teman-teman memang kalau mau masukin tim memang harus paham tuh statistik dia, gimana tipe dia dan juga kegunaan dia di tim tuh sebagai apa. Jadi jangan sementang-mentang ini tipe attack nih. Teman-teman malah ngambilnya justru kayak harus harus apa namanya? Harus apa yang warna merah tuh ya? Pokoknya saya coba ke belakang dulu ya. Sekalian jelasin. Jangan mentang-mentang Onoki itu tipe attack, teman-teman pakein Crimson ya, Crimson Lotus.
Crimson Lotus yang buat naikin attack. Itu jangan ya. Crimson Lotus walaupun dia tipe attack, kalau dia cocoknya jadi support, ya dia pasangin aja Solid Rock gitu ya buat makin beton. Jadi jangan langsung mentang-mentang dia tipe attack, jadi teman-teman masukin Crimson gitu ya. Crimson tuh bagus buat tipe attack, bagus banget. Tapi nggak cocok untuk Onoki, kecuali dia mau jadi role-nya tipe attacker di situ. Tapi kalau masuk ke tipe air, dia bakal jadi tipe tanker, walaupun dia statistiknya tipe attack gitu ya. Itu yang ilmu yang jarang banget orang-orang pahami gitu ya. Sebagaimana dia role-nya di tim apa, tapi dipasangin sama gear yang salah atau aksesoris yang salah. Oke, kita langsung lihat untuk si gameplaynya ya. Nah ini saya bakal lambatin dulu. Nah ketika dia ulti, lihat nih ultinya AOE. Dia naikin attack, defense, dan crit resist ya. Lihat, naikin. Nah dia ultinya AOE ya. Nah nanti bakal kena yang namanya oil explosion di depan 2, 1 di belakang. Ini random ya teman-teman. Jadi kena bisa depan, bisa belakang. Nah ketika teman kita yang tipe water ini nyerang, dia stacknya bakal nambah. Kita lihat ya. Nah dia bakal summon. Nah dia nyerang skill satunya tuh prioritasin orang yang terkena ini gitu ya. Ketika dia dikena skill, dia bakal naik gitu ya stacknya. Ketika dia ulti dan ada satu slot kosong, maka dia bakal mensummon Bunshin-nya tadi. Nah, kita lihat ya. Ketika dia diserang lagi nih ya, ini bakal nambah gitu ya. Tuh, saya sengaja nggak ulti ya. Nah, nambah lagi jadi 3 gitu ya. Oke. Oke. Belum meledak-meledak ya. Dia bisa tumpuk lebih dari 3 kali, teman-teman. 4 kali ya. Nah, dia 2. Kita tembak aja nggak apa-apa. Sayangnya musuhnya terlalu ini ya, nggak beton, jadi gampang mati gitu ya. Kalau misalkan dia darahnya masih banyak itu kelihatan banget dari racun tuh damage-nya berapa gitu ya. Racunnya belum meledak-meledak nih sampai saat ini. Bahkan dia mati duluan gitu ya sayangnya. Nah, dia bisa ngebangkitin joint attack juga. Oke. Racunnya nggak meledak-meledak sayangnya. Kita tembak dulu sekali lagi. Racunnya nggak meledak-meledak loh. Malah pada mati duluan ya semuanya ya. Oke lah. Karena udah nggak ada yang di itu lagi. Kita cepetin lagi ya. Sayangnya musuhnya terlalu lemah, jadi gampang mati. Belum sempat meledak. Oke lah, saya bakal coba sekali lagi ya. Siapa tahu bisa meledak ya. Nah, lihat. Debuff-nya tuh nggak mesti yang di depan kena, teman-teman. Jadi random banget debuff-nya tuh. Apakah kena racunnya? Oh, enggak. Nggak meledak-meledak, teman-teman.
Udah empuk nih. Sakit sebenarnya kalau meledak ya. Kita ulti lagi. Nah, ketika dia ulti, ini bisa nambahin juga nih teman-teman. Speknya sebenarnya. Mati semua mereka. Bingung ya. Mereka terlalu lemah ini. Saya bakal coba sekali lagi, tapi cuman Hozuki aja yang ulti ya. Yang lain nggak akan saya kasih ulti. Oke, yang kena depan semua. Oke, udah 3 tapi belum meledak. Oke. Nggak meledak-meledak nih, udah 4 padahal teman-teman. Meledaknya tuh nggak harus nunggu beberapa dulu, tapi bisa langsung meledak. 3 pun udah bisa meledak. Atau 2 udah bisa meledak. Ini udah 5 loh. Harusnya sakit banget nih. Oke, 6 meledak, meledak, meledak. Baik. Nggak meledak-meledaknya sayang teman-teman ya. Oke, kita coba ulti lah. Nggak meledak lagi teman-teman. Ciao. Entah bug atau gimana, ini sebenarnya bisa pecah teman-teman. Sayang banget kita nggak diliatin ya untuk yang pecahannya ini berapa. Kalau teman-teman lihat di video saya review yang server Cina, itu ada video pas waktu pecahnya. Jadi bisa teman-teman lihat seberapa sakit untuk yang pecahnya ya. Oke, mungkin di video kali ini belum ada kesempatan buat ngeliat pecahannya, jadi saya bakal kasih review kayak gitu dulu. Cuman sebenarnya itu bisa pecah teman-teman. Oke, mungkin gitu aja untuk Mizukage ini, cocok banget tipe water, tapi sayangnya video ini bakal rilis setelah Mizukage-nya hilang. Jadi kalau teman-teman mau ngincer tipe air, silahkan tunggu rerun-nya aja ya. Kalau nggak masuk tim air, ya udah bisa di skip aja, nggak usah diambil gitu kan. Dan satu hal lagi, tipe air tuh harus serba ekstra sabar karena timnya itu ya gitu ya. Tipenya tanker semua gitu. Teman-teman kalau mau nyari tipe attacker, jangan masuk tipe air gitu. Kalau teman-teman mau ngincer damage-nya gede nih, 1 juta gitu kan, 5 juta. Itu teman-teman silakan ngincer tim lain gitu ya. Karena nggak sesuai sama cara bermain teman-teman. Oke, mungkin gitu aja di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.